Kita berdoa berdoa dulu supaya diberi kelancaran. Berdoa mulai. Cukup. Oke teman-teman, materi pada hari ini adalah kita akan menggerakkan objek hero atau player ya supaya lebih apa ya, lebih intuitif mengikuti tombol yang kita press atau kita tekan. Ada tombol kanan, kiri, atas, bawah dan tentunya ketika sebuah animasinya itu bisa intuitif mengikuti gerakan pada mouse-nya, nanti akan ada beberapa penyesuaian dari tampilannya. Nah, nanti setiap masing-masing tombol akan kita berikan animasi yang berbeda. Jadi nanti ada eh, jam atau lompat, kemudian ada apa? Squat atau jongkok ke depan dan ke belakang. Nah, saya akan share screen ya. Nah, untuk materi kali ini Anda bisa download aset latihan, sedangkan di materi basic behavior sama tutorial mirror movement ini sudah saya share di grup Telegram. Jadi Anda untuk latihan tinggal download yang ini, aset latihan. Nah, kita pakai ini, terus nanti dicari eh, yang vektor. Kemudian kita pakai, bentar, bukan ini, sorry. Yang PNG, teman-teman. PNG terus kita pakai zombie. Nah, sebelum proses menggerakkan player ya teman-teman ya, saran saya Anda silahkan download ini semua dulu ya, di-download dulu. Nah, setelah itu baru kita akan mulai prosesnya. Jadi, coba saya share ulang. Jadi pada hari ini kita akan bikin tampilan sebuah gerakan. Nah, ini ya, ini ada karakternya. Kemudian nanti kita tambahkan event sheet seperti berikut, ya. Event sheet seperti berikut, sehingga nanti ketika dijalankan, nah bisa seperti ini. Kemudian lompat, kemudian jongkok. Nah, dari tampilan ini ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Oke. Nah, ini untuk tombol eh, ke kanan dan ke kiri, Anda cukup menggunakan tombol apa? Tombol atau memberikan behavior eh, apa platform, tetapi untuk lompat dan jongkok ini harus pakai eh, apa perintah on key press. On key press itu artinya adalah ketika tombolnya itu ditekan. Entah itu tombol apapun bisa kita setting. Tidak hanya panas saja. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. File new aja teman-teman. Nah, ribet ini masukin satu-satu. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu teman-teman untuk filenya. Nah, ini saya bukakan file saya. Nah, ini saya pakai aset dari Kenny. Jadi, kalau aset Kenny ini Anda bisa apa download di websitenya. Nah, kita pakai ini ya teman-teman ya. Saya copy dulu.
Terlalu banyak file. Oke, saya bikin folder aja ya. Coba tak close dulu. Teman-teman bisa ini ya, apa presensi dulu ya yang sebagian ya. Nah, saya mau nata filenya dulu teman-teman karena terlalu banyak file di komputer saya. Saya bikin pertemuan 6 movement player. Saya paste di sini. Ini yang belum ketemu backgroundnya dulu sebentar, tak cari background dulu. Agak nunggu ya, Anda bisa presensi sama ini apa download materi dulu sambil saya menyiapkan layoutnya. Sip. Saya share screen ulang ya teman-teman ya. Oke, langkah pertama ketika Anda mengerjakan sebuah proyek itu akan lebih mudah bila Anda sudah menyiapkan eh, apa yang akan Anda gunakan. Nah, contoh di sini saya bikin ini aset umpamanya Anda sudah download ya, banyak sekali isinya. Nah, mungkin Anda tulis saja, bikin satu folder, tulis saja proyek game eh, movement player. Nah, nah, semua aset yang akan Anda gunakan silahkan dijadikan satu. Kemudian nanti kita gunakan. Kita pakai ground, kemudian BG sky atau BG langit. Awannya nanti aja Anda silahkan nanti bisa otak-atik sendiri. Sekarang kita perlu zombie ya. Oh, sorry. Yang di post. Nah, kita mau untuk gerakan jarak jalan itu run, kita butuh minimal dua, dua apa? Dua gerakan. Nah, contoh kita mau gerakannya mau pakai dua ini. Kemudian ini kita rename aja. Rename ditulis run satu, jalan satu, jalan satu. Kemudian ini tulis jalan dua. Kita rename aja. Kemudian kita bikin folder namanya gerakan zombie. Gerak zombie. Nah, kemudian oh ini gerak sudah ada ya work satu ya ini. Kita pakai ini. Work satu kita masukkan. Ini sudah ada work ternyata. Kemudian idle, idle itu diam. Kemudian kita butuh yang namanya jongkok. Ya, jongkoknya di mana? Ini zombie duck. Kemudian lompat, zombie lompat.
Ada enggak? Ya, nah ini fall. Fall itu terjun ya, turun. Kita ambil. Nah ini jamnya. Yang jalan tadi nggak kita pakai, nggak jadi karena ternyata udah ada walk. Nah kalau sudah ini kita copy, kita jadikan satu dengan aset tadi teman-teman. Nah ini, movement player. Kita paste di sini. Nah apa yang kita lakukan? Kita rename lagi pakai bahasa Indonesia. Nah jadi nanti harus hafal ya nama-namanya ya. Namanya ini jalan dulu. Jalan satu, kemudian jalan dua, kemudian oh peluru kick ini harusnya tadi yang lompat peluru di delete aja. Kemudian idle, idle itu artinya diam ya, diam. Sebenarnya diam bisa dua animasi atau tiga animasi bisa aja, tapi kita pakai satu aja dulu. Ini jatuh. Jadi setelah lompat itu kan kondisinya kondisi jatuh ya. Nah, di sini fall kita delete aja menjadi jatuh. Yang belum berarti lompat jam. Kita cari yang zoom. Nah, ini kita copy aja. Kita rename menjadi lompat. Kemudian ini diganti jongkok. Oke, berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, jadi besok kalau Anda disuruh membuat karakter sendiri ya untuk gerakan animasi dari apa karakter yang menjadi player minimal ada enam ini ya, ada enam gerakan. Ini minimal. Jadi semakin banyak variasi gerakan itu akan semakin halus gerakannya. Oke, kalau sudah ini saya jadikan satu aja. Saya copy. Saya keluarkan di sini teman-teman biar apa jadi satu dengan background sky dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah seperti ini sudah siap untuk dirangkai dengan konstruk 2. Kita masuk konstruk 2, kita file new aja. Kemudian kita sesuaikan untuk window size-nya pakai ukuran HD. Masih ingat ukuran HD 1080 kali 720. Kemudian klik dua kali. Klik dua kali untuk layout size-nya juga diganti HD 1080 kali 720. 720. Bentar teman, ini kok masih ada ya? Tak delete aja dulu. Ini project biar nggak terganggu ya. Saya ulang. Di sini menjadi 1080 1080 kali 720. Kemudian window size-nya juga 1080 kali 720. Oke, kita cek sudah bagus. Nah, sekarang saatnya kita memasukkan
Nah, sebelum memasukkan jangan lupa Anda harus setting dulu apa? Setting dulu layernya. Nah, kita pakai yang pertama itu bigi langit dulu ya teman-teman ya. Kita rename bigi langit. Ini nanti yang paling belakang. Nah, kemudian masukkan klik dua kali eh, spread, insert, kemudian load. Kita cari tadi folder kita di mana nyimpennya. Nah, kita cari di game. Pencet game. Nah, ini. Kemudian pertemuan berapa tadi? Bentar, bentar. Nyimpennya di mana saja? Kok hilang? Nah, ini. Kita pakai ini. Oke. Nah, ini kan besar. Kemarin tinggal dikecilkan. Tinggal diganti 1080 kali 720. Mana tadi kok hilang? 1080 kali 720 enter. Nah, paskan klik. Dah. Terus kita kancing, kita new lagi, kita namakan solid atau tanah. Kemudian klik dua kali, kita pakai tile ya, tile background, insert, kemudian load, ground, plus tinggal disesuaikan satu layer aja, satu baris saja. Oke, kita kancing lagi ya. Kita kunci pakai gembok. Kemudian kita bikin satu layer lagi, kita rename namanya player. Enter. Nah, di sini kita mulai membuat gerakan animasinya. Nah, Anda klik dua kali, kemudian pastikan bekerja di player, kemudian spread, insert. Nah, kemudian load. Nah, kita pakai diam. Kemudian di sini eh, kita add frame. Ya, diam. Kemudian di sini dikasih nama rename diam. Kemudian add animation lagi. Sorry, ini kita bikin dua kali ya. Nanti yang satu ini kita load juga, posisinya juga diam. Nah, berarti dua. Kemudian yang kedua adalah jalan, add animation. Namanya jalan. Klik dua kali. Kemudian di load, dicari tadi jalan satu sama jalan dua. Kemudian di sini klik klik ya, jangan di kotaknya satu tapi di sampingnya add frame, kemudian kita load lagi satu zombie jalan dua. Nah, kemudian kita add frame. Nah, nanti frame yang kedua ini di delete aja. Jadi kita pakai frame satu dua, gerakan satu dua.
Nanti jalan seperti ini ketika dipencet. Nah, kalau sudah jalan diam, kemudian add animation, lompat. Nah, kita load lagi, kita masukkan lompat. Lompat, kemudian kita add frame. Kemudian yang kedua ini kita masukkan yang eh, ini tadi jatuh. Kemudian add frame. Nanti frame yang kedua ini kita delete aja. Cuma pakai dua-dua aja. Diam dua, jalan dua, lompat dua, kemudian yang terakhir add animation jongkok. Nah, saran saya untuk penamaan pakai huruf kecil semua. Jadi nanti ketika manggil biar nggak bingung ketika manggil jongkok, lompat, dan lain sebagainya. Klik dua kali pada jongkok, load lagi. Nah, ini jongkok. Jongkoknya nanti kita masukkan dua kali, teman-teman. Kemudian kita load lagi jongkok. Add. Nah, ini buang aja. Nah, ini udah selesai. Kemudian besarnya dari apa zombinya bisa Anda atur ya. Hanya segini ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengatur supaya zombinya ini bisa jalan. Nah, kita coba dulu ya, kita play hasilnya seperti apa. Nah, diam aja ya. Nah, langkah selanjutnya ini kita berikan behavior apa kemarin platformer, platform. Kemudian tambah satu lagi on, sorry, scroll to. Jadi ada dua. Kemudian yang di bagian tanah, tanahnya kita centangnya kita buka dulu kuncinya. Kita kasih behavior yaitu namanya solid biar tidak tembus nanti. Add kunci lagi. Sorry. Ada yang salah. Sorry teman-teman. Ini tadi tanah, harusnya kita klik tanah dulu, klik, kemudian behavior, baru tambahkan solid. Add. Kita kunci, kemudian baru ini layernya kita kasih behavior platformer, kemudian yang kedua ditambah scroll to. Nah, ini bisa gerak, sudah bisa gerak teman-teman, tapi animasinya belum jalan. Ya. Nah, ini karena masih hanya mengandalkan platformer. Nah, selanjutnya supaya ini bisa terkendali dengan baik menggunakan eh, apa tombol-tombol yang ada, kita tambahkan event sheet. Nah, yang pertama event sheet yang Anda gunakan yaitu adalah karakter. Ini nanti kita kasih nama zombie dulu, kita rename zombie satu, zombie gitu aja ya. Nah, kita berikan apa karakternya supaya tidak bisa tidak apa ketika nanti mati ya, itu kembali lagi di posisi X-nya 122 dan Y-nya 0. Nah, caranya gimana? Nah, Anda masuk ini apa? Event sheet. Ini layout, ini event sheet, klik add event.
kemudian klik gambar zombie, next. Nah, dicari in outset layout. Is out set layout. Nah, ini supaya selalu memunculkannya ketika pertama kali muncul di halaman itu ada di posisi seperti setnya. Klik karakternya lagi, next. Nah, ini dicari yang namanya set position. Nah, ini set position. Ini X-nya kasih 122, kemudian ini 0. Udah, ini X-nya 122, Y-nya 0. Down. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin mirrornya. Tadi kan kalau digerakkan kanan kiri kan masih sama aja ya. Nah, kita pakai yang namanya keyboard. Sorry, sorry ini harus dimasukkan dulu on keyboard. Tulis keyboard ya, input key. Nah, ini keyboardnya harus dimasukkan dulu. Insert keyboard. Karena kita menggeraknya pakai keyboard. Nanti kalau pakai controller game ya pakai controller game. Nah, masuk lagi ke event sheet, kemudian event keyboard. Nah, keyboard. Karena kita panduannya pakai keyboard. Nah, kita pakai key is down atau tombol bila diklik. Key is down, next, ya, choice. Nah, press key-nya apa? Pilih left row, berarti kiri. Jadi Anda klik di sini, kemudian pencetlah tombol panah ke kiri. Kalau sudah di OK. Kemudian done. Kemudian zombie, klik zombie, next. Kemudian di sini kita set mirror, ya, di mirror. Kemudian done. Terus ditambah lagi sama seperti ini, tetapi ketika di press panah ke kanan, maka not mirrored. Ya. Next, is done, ditekan, choice. Nah, pilih apa? Tombol kanan, right arrow. Kemudian done, zombinya ngapain? Nah, ketika dipencet, zombinya kena efek yaitu not mirrored. Set, not. Nah, nggak ada. Kalau nggak ada gini. Jadi tetap mirrored. Klik mirror, next. Nah, di sini ada pilihannya. Not mirror. Nah, done. Nah, kita coba. Nah, ini kanan ke kiri. Nah, ini wajahnya sudah ke kanan kiri ya, teman-teman ya. Nah, udah keren kan? Nah, kita tinggal ngatur gerakan animasinya. Nah, sekarang kita akan menambahkan karakternya. Yang pertama kita lakukan adalah supaya efek platformer tadi jalan lebih bagus. Di sini kita event sheet, kemudian add event, kemudian klik zombie, next, dicari platform. Platform on moved, on move. Nggak ada. Oh ini. Platform on move, kemudian efeknya apa? Zombinya set animation to run. Nah, di sini pilih set animation, next, ya. Kemudian tadi tulis apa namanya? Jalan. Kemudian done. Nah, kita coba hasilnya. Apakah animasinya memberikan efek jalan? Oh, kok nggak jalan?
Oke, kita cek. Klik 2 kali di sini. Manggilnya harus benar, jalan. Ya, jalan, lompat, jongkok, diam. Nah, keliru. Kenapa keliru? Nulisnya jalan pakai S saya. Nah, itulah tadi, makanya saya bilang, Anda ketika menulis jangan sampai keliru walaupun hanya salah huruf, satu huruf ataupun besar kecil ya. Kita ulang lagi, down. Harusnya bisa. Nah, loh Pak, ini kok jalannya cuma satu gerakan aja Pak. Gimana ini? Maka kita harus setting apanya? Setting repeatnya. Nyetingnya di mana? Nah, di sini loh. Speed loopnya dikasih yes. Repeat count-nya 1. Kita coba ya. Masih satu-satu ya. Nah, coba repeat-nya kita ulang. Repeat count-nya umpamanya 4. Nah, nanti masih ada lagi yang stop ya teman-teman ya. Nah, ini belum bisa ya. Nah, caranya gimana? Kita tambahkan lagi event sheet yang namanya kita set zombie lagi, kemudian platform is on stop. Berarti ketika dilepas, kemudian zombinya kena efek, efeknya apa? Set animation default. Nah, kita set animation. Di sini tulis apa? Diam. DIAM. Down. Kita coba lagi. Nah, ini udah ya. Kalau tidak dipencet, maka dia akan diam. Nah, jalannya nanti kalau pengen lebih apa? Lebih bagus lagi mungkin animasinya tidak hanya 2 tapi bisa 3 gambar ya. Oke. Sekarang kita tambahkan yaitu untuk lompat. Nah, lompat sama ya teman-teman ya. Kita pakainya tidak pakai ini, kita pakai keyboard lagi. Keyboard, kemudian key is down, next. Nah, kita pilih coskenya adalah lompat ya. Atau up arrow atau panah ke atas, down, kemudian zombie, kemudian set animasi. Ini set animasi. Kemudian di sini ditulis lompat, down. Kemudian bikin satu lagi. Nah, jadi ketika sudah lompat tentunya dia akan turun ya. Nah, ketika posisi turun tersebut itu seperti apa settingannya? Jadi di sini adalah on release, next, kemudian on release, on key release. Nah, release itu tombolnya dilepas. Kemudian next, kemudian choice panah ke atas lagi, oke, done, set zombinya. Nah, ini set animasinya adalah set animation kembali ke defaultnya. Sorry, di sini berarti diam.
Nah, play. Nah, nah ini lompat. Nah, sekarang untuk apa? Jadi ini ketika lompat dilepas, maka dia akan ke posisi diam. Nah, sekarang jongkok yang press ke bawah, ini belum ada. Maka kita ulang, yaitu untuk keyboard, kemudian on release, on key release, kemudian, sorry, back kita is down dulu ya, is down dulu baru release. Nah, ini panah ke bawah, oke. Kemudian down, efek ke zombinya ketika di apa pencet tombol panah ke bawah, zombinya kena efek yaitu set animasi apa? Berarti jongkok. Kemudian satu lagi yang terakhir. Nah, kalau di sini on ke release. Next. Choice panah ke bawah. Oke. Down. Ketika panah bawah dilepas, tidak dipencet posisinya, maka zombie akan kembali ke posisi default. Set animation. Nah, di sini diam berarti. Kemudian kita tes. Nah, ini ke kanan. Kemudian lompat. Jongkok. Nah, kenapa hilang ini? Hilang biasanya ada satu frame yang kosong. Kita cek. Di jongkok. Nah, ini yang mau bikin hilang ini, teman-teman. Jadi ini harus di delete. Kemudian yang jalan kita cek. Nah, jalan ini coba kita tambahkan satu gerakan lagi ya, teman-teman ya. Oh, atau repeatnya aja kita coba ya. 10. Teman-teman. Coba ada efeknya nggak kalau 10. Kalau nanti nggak ada efeknya, kita tambahkan satu animasi. Oh, benar teman-teman. Nah, ini dipencet langsung jalan ya. Repeatnya dikasih 10. Oke, seperti itu ya hari ini ya. Kemudian untuk tugasnya, tugas pertemuan 6. Nanti kita presentasikan di pertemuan 7 ya. Membuat karakter player atau hero dengan posisi diam, kemudian jalan, kemudian lompat, kemudian jongkok. Diam ini nanti karakternya posenya ada berarti ada minimal minimal satu gambar. Kalau posenya ingin apa tampilannya ketika diam itu seperti orang yang bernafas ya, itu berarti Anda bisa memasukkan dua gambar. Itu nanti akan ada gerakan. Jadi ketika posisi idle itu atau diam itu akan ada gerakannya orang bernafas. Nah,
1 sampai 3 gambar. Kemudian jalan 2, nah ini 2 sampai 3 gambar. Lompat, ini sama ini. Jadi kalau Anda di sini adalah harus memenuhi jumlah minimal yang depan ini ya. Kemudian jongkok, nah, berarti kalau Anda mau bikin yang maksimal boleh. Lompat itu maksimalnya 2 aja. Jalan 3, diam posisinya maksimal 2. Jadi kalau dihitung minimal berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Terus kemudian rangkailah dengan SW itu software ya. Menjadi game sederhana menggerakkan player dengan menggunakan tombol panah 4 arah. Nah, ini ya, jadi tugasnya silahkan Anda bikin sebuah game sederhana, cukup menggerakkan player, ya, player atau hero-nya seperti contoh yang saya berikan. Ini untuk latihan ini tadi. Terus nanti minggu depan kita, eh, sorry, nanti akan saya siapkan Google Drive untuk pengumpulannya. Dan minggu depan kita akan coba praktekkan atau Anda bisa simulasikan di depan kelas. Nah, untuk player ini silahkan untuk desainnya bebas, silahkan. Tapi saran saya, player atau hero tidak plagiasi ya. Kalau meniru mirip itu nggak apa-apa. Tapi kalau sama persis, jangan. Contoh, sudah ada Naruto, Anda bikin Naruto lagi, itu jangan seperti itu. Jadi cari yang lain. Oke, itu ya teman-teman ya tugas hari ini. Kemudian saya buka untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Izin bertanya, Pak, untuk karakter sprite-nya itu apakah gambarnya udah harus benar-benar sudah rapi atau bisa masih berbentuk sketsa gitu, Pak? Eh, Sederhana aja Mbak. Jadi gambarnya sudah berwarna, sudah berbentuk dengan bagus, tetapi tidak usah detail ya. Umpamanya ada shadow-nya dan lain sebagainya nggak perlu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silahkan. Nanti untuk rekaman kuliah hari ini saya share nanti. Ya. Ada lagi teman-teman? Oke, jangan lupa untuk presensi ya teman-teman ya. Presensi di OCW nanti akan ditutup jam 1.50. Jadi silahkan ada kesempatan untuk presensi, silahkan presensi. Yang lain nggak ada? Kalau nggak ada kuliahnya saya cukupkan. Nanti untuk video akan saya beri akses ke video cloud-nya Zoom. Nanti silahkan Anda download dan Anda bisa belajar dari video yang saya share. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ranu. oke, Mas.